Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu untuk tugas 6 pada mata kuliah seminar. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian populasi dan sampel. Jadi dikutip dari buku Metodologi Penelitian Sosial Dr. Andus Ismail Nurdin MSI DKK pada 2019 pada halaman 91. Jadi populasi ini adalah keseluruhan objek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Nah, sedangkan sampel sebetulnya memiliki keterkaitan dengan populasi ini karena sampel ini adalah bagian dari populasi. Jadi sampel ini merupakan sebagian dari objek dalam populasi yang diteliti yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya. Nah, contoh dari populasi dan sampel. Nah, penelitian dilakukan terhadap siswa SMP kelas V di Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah SMP di Kabupaten Tasikmalaya ada 30 lokasi berjauhan antara satu SMP dengan SMP lain, sehingga membuat peneliti hanya meneliti sampel yang diambil dari 3 SMP di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, ya kan? Dari kalimat di atas, maka contoh populasi penelitian tersebut adalah keseluruhan SMP kelas 8 ya, dari 30 SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sedangkan contoh sampel adalah siswa kelas 8 dari 3 SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Angket atau kuesioner. Jadi, angket penelitian dapat disebut juga sebagai kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada respondennya. Angket penelitian berisi serangkaian pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Nah, tujuannya untuk mendapatkan data. Jadi, maka dari itu, angket penelitian ini bisa dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket penelitian dapat disebut juga sebagai wawancara tertulis. Jadi alasannya karena responden ini dapat menjawab pertanyaan tertulis yang ada di angket penelitian tersebut. Nah, jadi ada beberapa cara dalam membuat angket penelitian itu. Yang pertama, tentukan tujuan angket penelitian. Nah, langkah pertama dalam membuat angket penelitian ini adalah sudah pasti menentukan tujuan dari angket penelitian tersebut. Seorang peneliti harus mampu memahami bahwa tujuan dari angket penelitian adalah untuk mendapatkan data serta informasi penting dari responden yang digunakan sebagai bahan penelitian tersebut. Yang kedua, buat daftar pertanyaan. Nah, setelah tadi tujuan angket penelitian, peneliti ini mulai bisa membuat daftar pertanyaan yang akan nantinya dituliskan. Nah, daftar pertanyaan ini dapat dibuat berupa kisi-kisi terlebih dahulu yang berisi indikator dan jumlah pertanyaan yang akan dituliskan sesuai dengan penelitian. Yang ketiga, tentukan jenis angket penelitian. Jika daftar pertanyaannya sudah dibuat, maka cara berikutnya itu adalah untuk menentukan jenis angket penelitian. Nah, peneliti ini bisa memilih satu dari 5 macam angket penelitian. Pilih ya, satu dari 5 tersebut. Kemudian jenis angket penelitian ini bisa ditentukan dari kebutuhan penelitian dan responden yang akan diberikan angket penelitian tersebut. Yang keempat, buat angket penelitian terstruktur. Nah, angket penelitian harus menjadi terstruktur, mulai dari lembar pertama hingga akhir angket. Nah, caranya adalah dengan mengawali angket penelitian dengan identitas serta karakteristik responden
Nah, selain itu, daftar pertanyaan juga harus dibuat secara terstruktur, rapi, dengan menyusunnya secara runtut dan saling berkesinambungan antara pertanyaan sebelumnya dan pertanyaan sesudahnya, sehingga tidak membuat para yang ngisi itu menjadi kebingungan dan sesuai dengan objek yang diteliti. Yang terakhir itu menguji coba angket dari penelitian. Nah, cara terakhir untuk membuat penelitian adalah dengan menguji coba angket yang sudah dibuat. Jadi uji coba angket penelitian bisa dilakukan dengan cara melakukan survei lapangan terhadap angket penelitian. Nah, uji coba ini dilakukan agar peneliti bisa membuat atau bisa mengetahui apakah angket peneliti yang sudah dibuat ini apakah sudah tepat, apakah sudah jelas, atau apakah ada kekurangan pada angket penelitian tersebut. Jadi sangat penting menguji coba kembali angket dari penelitian tersebut. Nah, kita masuk ke dalam contoh angket penelitian kuantitatif. Nah, jadi penelitian kuantitatif ini adalah penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis, yang dilakukan untuk menyelidiki suatu masalah dan menyajikan data berupa angka. Pada penelitian kuantitatif, angket penelitian menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mendapatkan data. Contoh dari angket penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Nah, kuesioner motivasi belajar siswa kelas 10. Nama siswa, siapa, nama sekolahnya apa, petunjuk pengisiannya bagaimana. Jadi pada angket ini terdapat 10 pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi belajar pada siswa kelas 10. Berdasarkan dari judulnya, harus sesuai ya. Jadi berilah tanda silang pada kolom yang sudah disediakan sesuai dengan jawaban si penulis. Ada 4 jawaban pertanyaan, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi ada pilih-pilihannya. Nah, ini dia contoh dari pertanyaannya. Saya selalu merasakan senang setiap berangkat sekolah. Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kemudian saya merasa senang dalam mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Saya menyukai semua mata pelajaran yang ada pada sekolah. Saya hanya menyukai mata pelajaran tertentu saja, dan saya hanya selalu memperhatikan saat guru menjelaskan. Jadi kita bisa melihat jawaban-jawaban dari para siswa maupun siswi yang ada pada sekolah yang kita teliti tersebut. Apakah mereka suka nih pada mata kuliah tertentu atau pada guru tertentu, atau gimana cara sistem belajar mereka, sehingga kita menjadi penelitian itu bisa mengetahui karakteristik dari para siswa tersebut. Contoh data hasil penelitian. Nah, dalam pengumpulan data kuantitatif, jika dikumpulkan dengan bertanya kepada responden, maka pertanyaannya dibuat secara terstruktur. Metode yang seringkali dipakai buat mengumpulkan data kuantitatif adalah survei dan eksperimen. Nah, metode survei adalah metode penelitian yang kita gunakan yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan suatu data. Jadi metode ini adalah metode yang paling sering dipakai di kalangan universitas, terkhususnya mahasiswa atau mahasiswi. Jadi penelitian survei dengan kuesioner ini memerlukan responden dalam jumlah yang memadai agar validitas temuan bisa dicapai dengan baik. Sedangkan metode eksperimen merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau variabel X dan variabel Y. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas, peneliti harus melakukan kontrol dan pengukuran yang sangat cermat terhadap variabel-variabel penelitiannya. Nah, berikut contoh data kuantitatif. Nah, dari 100 kelas geologi di semester 5, hanya 50 orang yang mendapat nilai 90. Jadi contoh data ini menunjukkan jumlah siswa yang konkret, kelas yang sangat jelas, serta angka atau numerik hasil penelitian yang jelas, yaitu 50 orang yang mendapat nilai 90. Metode yang digunakan adalah survei. Kemudian contoh yang kedua itu
Tinggi rata-rata siswa kelas 7 SMP teladan adalah 165 cm. Nah, contoh data kuantitatif ini memuat informasi mengenai ukuran tinggi badan siswa kelas 7, yakni rata-rata 165 cm. Dan yang ketiga, karena tinggi badan 10 orang pendaftar tes calon tamtama kurang dari 160, maka mereka tidak diterima. Jadi contoh data ini memakai metode eksperimen yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel tinggi badan dengan variabel yang lainnya, atau dari variabel satu dengan variabel lainnya gitu. Nah, kita masuk ke dalam pengolahan data. Data adalah bahan baku informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti atau menguji hipotesis. Jadi data ini dapat berupa fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, kuesioner, tes dokumen, dan lain sebagainya. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang bersifat objektif, numerik, atau statistik yang dapat diukur secara kuantitatif. Nah, jadi contoh dari data kuantitatif ini adalah jumlah, frekuensi, skor, rasio, presentasi, dan lain-lainnya. Data kuantitatif ini biasanya diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel penelitian secara empiris dan generalisasi. Tahapan pengolahan data kuantitatif. Jadi pengolahan data kuantitatif ini adalah suatu proses pengolahan data mentah menjadi data siap analisis dengan menggunakan teknik statistik. Jadi pengolahan data kuantitatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual atau dengan bantuan komputer. Tahapan pengolahan kuantitatif secara umum adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu editing. Nah, kegiatan untuk memeriksa kembali data yang terkumpul dari alat ukur penelitian seperti kuesioner atau tes. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data lengkap, jelas, dan relevan serta konsisten dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Jika ada data yang tidak memenuhi syarat tertentu, maka si peneliti harus melakukan perbaikan atau pergantian data menjadi data yang memenuhi syarat. Di coding. Jadi yang kedua itu ada codingnya, yaitu kegiatan untuk mengubah data dalam bentuk huruf atau kata menjadi data dalam bentuk angka atau kode. Nah, tujuan dari coding ini adalah untuk mempermudah pengolahan data dengan menggunakan teknik statistik. Jadi coding ini bisa dilakukan dengan membuat lembaran kode atau kartu kode yang berisi tabel yang mencantumkan nomor responden, nomor pertanyaan, dan kode jawaban. Yang ketiga, entry. Nah, kegiatan untuk memasukkan data dalam kode ke dalam media penyimpanan data seperti buku besar, kartu pons, atau komputer. Jadi tujuan entry ini adalah untuk menyimpan data secara sistematis dan efisien. Jadi entry ini bisa dilakukan dengan mengisi kolom-kolom pada lembaran kode atau kartu kode sesuai dengan jawaban responden. Yang terakhir ada tabulasi. Jadi tabulasi ini adalah kegiatan untuk membuat tabel frekuensi distribusi dari data yang telah di-entry. Tujuan tabulasi ini adalah untuk menyajikan data secara ringkas dan rapi. Jadi tabulasi dilakukan dengan menghitung jumlah frekuensi munculnya setiap kode jawaban pada setiap pertanyaan atau variabel. Jadi kita masuk ke dalam teknik pengumpulan data dan kuantitatif. Nah, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Jadi secara umum, teknik pengumpulan data ini terbagi atas 3 jenis, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumen. Yang pertama itu ada angket atau kuesioner ya. Di urutan pertama, jenis teknik pengumpulan data adalah data kuantitatif, adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Jadi pada teknik ini, seorang peneliti akan menggunakan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh beberapa responden.
Jadi bisa dibilang cara satu ini mudah dilakukan karena bersifat fleksibel. Dan mengapa begitu? Sebab kita sebagai peneliti dapat memperoleh banyak data atau informasi sekaligus dalam waktu yang sama sekali jalan gitu. Jadi menggunakan angket ini juga tidak akan menyita waktu si peneliti pada saat proses pengerjaannya karena mudah dan sekali jalan. Yang kedua itu ada wawancara atau interview. Jadi jenis teknik pengumpulan data kuantitatif berikutnya setelah angket adalah melakukan wawancara atau interview dengan narasumber tertentu. Jadi metode satu ini dapat dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang kredibel dan terpercaya. Jadi data atau informasi yang kemudian diperoleh dari hasil wawancara tersebut. Dari hasil wawancara tersebut kemudian kita dapat uraikan dan diolah kembali dalam penelitian oleh peneliti yang bersangkut. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Jadi observasi ini adalah salah satu jenis pengumpulan data kuantitatif atau kualitatif yang tak kalah sering digunakan oleh banyak peneliti. Jadi secara umum dalam metode observasi akan dilakukan secara mengamati beberapa objek penelitian yang dikumpulkan dalam catatan ataupun rekaman. Jadi ada 3 juga jenis observasi yang saat ini sering digunakan, antara lain tipe partisipatif, terus terang atau tersamar, dan observatif atau observasi yang tak berstruktur gitu. Jadi yang terakhir ini kita masuk dalam studi pustaka dan studi dokumen. Jenis pengumpulan data kuantitatif ini selanjutnya adalah studi pustaka dan dokumen. Ini menjadi teknik pengumpulan data yang cukup banyak peminat yang menggunakan teknik studi tersebut. Jadi dalam proses studi pustaka ini, seorang peneliti akan menghimpun berbagai data yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Jadi sumber-sumber yang akan ditelusuri mulai dari artikel ilmiah, buku, berita, dan juga bisa dari sumber kredibel yang lain. Jadi sedangkan dalam studi dokumen, seorang peneliti akan mengandalkan arsip seperti sumber tertulis, gambar, foto, serta film yang mendukung pada penelitiannya. Jadi ada hal-hal yang mendukung lah kaitannya dengan penelitian tersebut atau dengan judul penelitiannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila atas apa yang saya sampaikan mengandung banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.